Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini kita kembali merakit sebuah PC pesanan dari salah satu subscriber kita yang berdomisili di Jakarta cuy. Rakitan PC kali ini terbilang lumayan mantep nih cuy, dengan prosesor generasi terbaru tentunya. Dan budgetnya ini di angka 34 jutaan. Ownernya sendiri bilang dia akan menggunakan PC ini untuk live streaming GTA Roleplay di Nimo TV cuy. Nah buat kalian yang penasaran dengan kontennya bisa aja langsung cek kolom deskripsi di bawah. Di situ udah gue sertakan link ke Nimo TV-nya cuy. Lalu kira-kira apa aja nih komponen yang akan kita gunakan di rakitan PC kali ini dan gimana performanya? Nonton video ini sampai habis dan kalau bisa nontonnya jangan di skip-skip ya cuy, supaya kalian tahu semua informasi tentang PC ini dan juga harganya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Goblok. Dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi, owner dari PC ini meminta kita untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 34 jutaan. Dia ingin PC-nya bertema hitam dan putih cuy, dengan ambience cahaya berwarna biru. Lalu singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya disetujui juga list komponen yang akan kita gunakan di rakitan PC kali ini cuy. Dan berikut gue jabarkan komponen-komponennya. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan i7-12700F. Akhirnya kita berkesempatan juga nyobain performance prosesor dengan konfigurasi P-Core dan E-Core. Walaupun bukan yang seri K, tapi prosesor ini sudah punya total core sebanyak 12 core cuy. Di antaranya itu ada 8 performance core dan 4 efisiensi core. Prosesor ini juga punya maksimum boost clock di angka 4,9 GHz. Lalu untuk mendinginkan prosesor ini kita menggunakan IO water cooling dari brand Cooler Master yang tipenya adalah Master Liquid ML360 ERGB berwarna hitam. Cooler ini tentunya sudah support LGA 1700 cuy. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand ASRock yaitu ASRock PG Riptide Z690. Motherboard ini dipilih karena jika ownernya ingin mengupgrade prosesornya ke seri K, motherboardnya sudah support cuy. By the way, untuk motherboard ini hanya mensupport RAM DDR4. Dan untuk RAM-nya sendiri, di sini kita menggunakan RAM dari brand Corsair, yaitu Corsair Vengeance LPX 2x16GB dengan speed 3600 MHz. Kita menggunakan RAM non-RGB karena sebenarnya owner dari PC ini nggak mau terlalu banyak RGB di PC-nya. Oke, berikutnya untuk storage, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Adata, yaitu Adata XPG-SX 8200 Pro 1TB. Next untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan power supply dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master G700 yang sudah bersertifikasi 80+ Gold. Dan kita menambahkan sleeve cable dari brand Tecware yang berwarna hitam dan abu-abu cuy. Lalu untuk casingnya, di sini kita menggunakan casing dari brand yang lagi sering banget nongol di konten rakit PC FD Channel cuy. Tapi kali ini tipenya berbeda ya. Dan casing yang akan kita gunakan kali ini adalah Darkflash DLX21 Mesh berwarna putih yang berukuran ATX cuy. Lalu untuk airflow dari PC ini kita menambahkan 4 buah fan dari Cooler Master, yaitu Cooler Master Silkflow 120 ERGB. Lalu untuk konektivitas, di sini kita menggunakan WiFi adapter dari brand TP-Link, yaitu TP-Link TLWN722N. Nah, untuk menu utama di rakitan PC kali ini adalah VGA card yang sebelumnya sudah dibeli oleh ownernya sendiri. Dan VGA cardnya adalah Galax GeForce RTX 3070 8GB LHR version. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sebelum kita lihat performanya, kita tengok dulu cuy proses perakitan dari PC-nya. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitan dari PC-nya, dan sekarang kita langsung aja tes performa dari PC ini. Pertama-tama kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark TimeSpy, dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 15.536 poin dengan suhu maksimal di angka 69 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 13.358 poin dengan suhu tertinggi di angka 70 derajat Celcius. Dan overall skor yang dihasilkan PC ini adalah 13.644 poin. Berikutnya kita tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya untuk multi-core score-nya mendapatkan poin sebesar 7.644 poin dengan single core di angka 703 poin. Dan suhu tertinggi di saat pengetesan ini tercatat di angka 82 derajat Celcius. Dan di sini juga kita tes speed SSD NVMe yang digunakan pada rakitan kali ini menggunakan Crystal Disk Mark. Tercatat speed untuk read-nya di angka 3,4 GB per second dan write-nya di angka 2,6 GB per second. Oke, kita langsung aja ke pengujian gamingnya. Yang pertama seperti biasa kita coba pada game Valorant dengan settingan rata kiri atau yang paling high di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan FPS rata-rata di angka 350 FPS, yang terkadang bisa drop sampai 280 FPS ketika bertemu musuh, dan FPS tertingginya bisa mencapai 400-an FPS cuy. Berikutnya kita coba dengan game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 350 FPS. Lalu untuk game GTA 5 kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi yang bisa diberikan, tentunya dengan MSAA kali 8. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 144 FPS. Next untuk Horizon Zero Dawn seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p. Average FPS yang dihasilkan PC ini di angka 129 FPS dengan skor di angka 23.230 poin.
Berikutnya kita coba dengan game Cyberpunk di resolusi 1080p dengan preset Ultra dan Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 68-70an FPS. Dan jika DLSS-nya kita aktifkan di settingan quality, average FPS-nya naik ke angka 90an FPS cuy. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika gue coba jalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performa dari PC ini. Gua harap ownernya puas dengan hasil rakitan dan performa dari PC-nya ini. Special thanks gue ucapkan untuk Bro Khairul yang udah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC idamannya ini. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, gua Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.